Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sulistiani, kelas Akuntansi Karyawan B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan tugas menganalisis, membeli saham, dan menjual saham. Dalam menganalisa saham, ada dua cara, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah cara menganalisis harga saham dengan menganalisa perusahaan berdasarkan faktor-faktor fundamental ekonomi, industri, dan analisa perusahaan tersebut. Pertama, kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi, 3 hal yang mempengaruhi harga saham. Pertama, suku bunga, lalu nilai tukar dan daya beli. Suku bunganya harus rendah, nilai tukarnya harus stabil, dan daya belinya harus tinggi. Yang kedua ada analisa industri. Yang pertama regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang kedua permintaan dan penawaran. Dalam permintaan dan penawaran itu mempengaruhi harga sahamnya. Contohnya PT Indofood, sebagian besar produknya dari gandum, maka harga gandum sangat berpengaruh bagi saham PT Indofood. Yang ketiga adalah kompetisi, yaitu yang ketiga ada analisa perusahaan, ada valuasi, manajemen, dan prospek pertumbuhannya. Lalu kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dengan metode analisis fundamental. Yang pertama adalah pilih perusahaan yang solid dan bagus. Dari kinerja keuangannya dan prospek pertumbuhannya apakah berkembang atau tidak. Kemudian acuan harga saham yang pantas. Acuan harga saham yang pantas dapat kita lihat dengan dua cara, yaitu dengan relative valuation dan intrinsic valuation. Indikator yang digunakan dalam relative valuation antara lain PBV atau price to book value, yaitu harga terhadap nilai buku perusahaan. Lalu ada FAIR, yaitu price to earning ratio, di mana harga terhadap nilai laba bersih per lembar saham. Kemudian intrinsic valuation. Intrinsic valuation menggunakan teknik valuasi untuk menilai perusahaan berdasarkan kemampuan menghasilkan cash flow di masa depan dan melakukan diskon atas cash flow tersebut untuk menentukan harga wajar. Lalu ada margin of safety, yaitu menghitung harga acuan 30-50% dari harga target. Kuasai laporan keuangannya, yaitu dengan ROE atau return on equity, berapa returnnya laba perusahaan yang bisa dihasilkan dibandingkan atas equity atau modal yang disetorkan pemegang saham. Lalu EPS atau pendapatan per lembar sahamnya, aset atau liability-nya, lalu analisa cash flow-nya. Kemudian siapkan mental. Kenapa? Karena analisis fundamental ini dilakukan untuk investasi jangka panjang. Jadi kita harus berani dengan resiko-resiko analisis fundamental ini. Lalu kita lihat dividennya, apakah perusahaan ini memberikan dividen yang besar atau tidak. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai analisis teknikal. Analisis teknikal adalah usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek dan biasanya digunakan di saham, forex, kripto, dan lain-lain. Kemudian analisis teknikal ini menggunakan cara menganalisa tingkah laku para pelaku pasar. Ada 3 konsep analisa pasar menurut Dow Theory, yaitu the market discount everything. Pergerakan harga saham sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Lalu price move in trend, jadi harga saham bergerak mengikuti tren. Tren ini bila positif berpengaruh positif dan bila negatif berpengaruh negatif. Yang terakhir ada history repeat itself, sejarah itu berulang, di mana pola-pola harga saham biasanya sama saja. Lalu kemudian kita bisa membaca pola tersebut untuk memprediksi harga sahamnya. Dalam analisa teknikal, kita harus bisa membaca chart dan candlestick, di mana chart adalah seperti ini. Lalu candlesticknya adalah tabung-tabung berwarna hijau dan
merah tersebut. Trend ada 3, yaitu ada uptrend, downtrend, dan sideways, di mana uptrend yaitu pola seperti gunung dan lembah tersebut yang terus menanjak, sedangkan downtrend sebaliknya. Lalu sideways adalah pola yang berbentuk zigzag, yaitu tidak naik dan tidak turun. Kemudian ada support dan resistance. Support adalah garis lurus horizontal atau agak miring yang menunjukkan batas harga saham ketika tidak bisa turun lebih rendah lagi. Biasanya kita membeli saham di saat saham itu menginjak support. Kemudian ada resistance, yaitu garis lurus horizontal atau agak miring yang menunjukkan batas harga saham ketika tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Biasanya kita akan menjual saham jika sudah menginjak resisten. Bila saham tersebut sudah melampaui resisten atau lebih naik lagi, maka resisten tersebut akan dianggap sebagai support atau titik awal pembelian saham, harga saham. Lalu kita akan mulai mempraktekkan analisis tersebut. Baik, di sini saya sudah membuka laman web RTI Business untuk menganalisis sebuah saham. Saya contohkan saham BBRI. Di sini saya menggunakan indikator moving average dengan analisis teknikal, di mana jika MA yang lebih besar berpotongan dengan MA yang lebih kecil dan hasilnya MA berwarna orange ini menandakan MA yang lebih kecil berpotongan dan naik ke atas daripada MA yang lebih besar, maka ini adalah sinyal untuk membeli atau buy. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan indikator lain seperti stokastik. Kebalikannya di stokastik, apabila garis biru ini ke atas, maka ini tandanya untuk membeli, dan bila yang orange-nya ke bawah, maka itu sinyal untuk menjual. Jadi dengan adanya support dan resisten ini yang garis berwarna hitam, tandanya kita bisa membeli di kisaran harga 4551 ke atas dan bisa menjual di kisaran harga 4882. Seperti itu. Lalu kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membeli sebuah saham di Stockbit ya. Pertama, saya sudah memasukkan akun saya, kemudian kita klik BBRI di sini. Oke, jadi sekarang kita akan membeli saham di Stockbit. Pertama, buka di chart order book. Setelah itu kita cari atau kita ketik BBRI, lalu kita klik buy. Setelah itu kita klik place order. Nah, di sini kita lihat portofolionya, langsung match ya, karena kita menggunakan akun virtual. Tadi saya mencoba di saat jam bursa efek tutup, jadi di rejected. Sekarang karena sudah jam 1:30, jam 2 kurang, jadi langsung match ya, jadi kita tidak perlu mengantri lagi. Sekarang kita akan mencoba membeli saham di RTI Business. Pertama kita klik trade, kemudian kita masuk ke virtual, akan terdapat laman seperti ini. Jika kita ingin membeli, di sini ada kolom bid dan kolom offer. Biasanya kalau saat pasar bursanya buka, bid dan offer ini akan menunjukkan harga-harga sahamnya. Jika ingin tidak lama mengantri, kita harus membeli di harga offer. Lalu kita klikkan nama perusahaannya. Setelah diketik, lalu kita klik buy. Nah, di sini kita diberi modal awal 100 juta, namun kita hanya menggunakannya untuk 5%. Jadi
kita akan membeli di quantity sekitar 14 lot, lalu klik buy seperti itu. Nah, untuk menjual sama, kita tinggal klik sell, lalu kita ketikkan mau berapa lot yang kita jual, kemudian sell seperti itu. Kemudian cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.